Saling serang terhadap personal dinilai mewarnai debat ketiga Capres 2024. Ada yang melihat debat tersebut jadi lebih hidup, tapi banyak juga yang menilai narasi yang dilontarkan Anies Baswedan ke Prabowo Subianto menyentil personal Prabowo dan keluar dari konteks tema debat. Bahkan hingga Presiden Jokowi pun turut berkomentar. Mari kita mengukur apakah debat tanggal 7 Januari lalu ini menyalahi aturan main debat. Sudah bergabung bersama kami asisten pelatih Timnas Amin Jazilul Fawait. Selamat malam Pak Jazilul. Malam, Mas David, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir tim kampanye TKN Prabowo Gibran, Dave Laksono. Pak Dave sudah bergabung. Oke, masih dihubungkan. Kemudian sudah hadir pula jubir TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Bung Roni, selamat malam. Selamat malam, Pak David. Ya, dan juga sudah hadir Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti, juga pengamat politik kita. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. Malam. Saya langsung ke Pak Jazilul dulu. Pak, Capres Anda dinilai menyerang personal Pak Prabowo saat menghubungkan penguasaan tanah dengan banyaknya tentara yang tak memiliki rumah. Apa tanggapan Anda? Itu bukan serangan personal. Itu pertanyaan yang wajar karena kami dari kubu perubahan yang tema besarnya adalah adil makmur untuk semua. Jadi tema-tema keadilan itu selalu menjadi pertanyaan. Termasuk terkait lahan kepemilikan seseorang yang sedemikian luas, sementara ada pihak lain yang nggak punya tanah sama sekali, termasuk dari prajurit TNI. Nah, debat ketiga kemarin menurut saya itu debat yang paling seru dan sukses dan mengedukasi. Kalau ada yang mengatakan ini tidak edukatif, menurut saya justru yang komentar seperti itu punya tendensi tertentu. Oh, itu Pak Jokowi itu yang ngomong, tertentu. Pak. Tendensinya apa kira-kira? Ya, tendensinya ingin membela paslon yang memang secara publik kemarin itu di-grounded. KO lah istilahnya kalau dalam bahasa tinju itu. Jadi lempar handuk. Maksud saya lebih baik gentle aja mengatakan bahwa kebijakan kami hari ini memang belum sempurna. Tapi akan kami lanjutkan. Begini kan lebih bagus. Daripada menuduh ini personal hanya ingin melindungi ketidakmampuan untuk menjawab visi masa depannya. Sehingga seakan berlindung di, oh ini pertanyaan tendensius, ini personal. Justru tidak punya jawaban yang visioner. Nah ini yang ditunggu oleh masyarakat. Sebagai orang yang memiliki tanah yang luas, memiliki kebijakan karena sekarang menteri gitu kan. Kan bukan hanya soal itu, termasuk soal food estate. Yang itu bukan bidang tugas Kementerian Pertahanan sebenarnya. Itu luas itu. Food estate singkong itu luas sekali. Dan siapa yang untung di situ, rakyat atau siapa? Saya pikir debat yang seperti kemarin itu perlu dipertahankan. Maka KPU menurut saya tidak usah merubah-rubah lagi. Nah, yang disebut personal itu bukan seperti itu menurut saya. Menurut Anda seperti apa kalau personal arahnya? Ya, pokoknya begini. Ada pasangan yang kalau ditanya soal etika itu selalu nggak bisa menjawab. Kan begitu. Nah, etika ini bukan etika personal, ini etika publik yang dipertanyakan. Soal misalkan bagaimana Anda mentoleransi gitu kan, pasangan Anda yang cacat lewat MK, cacat etika, itu kan etika publik, personal. Pak Anies sangat hormat dengan Pak Prabowo sebagai personal. Gitu. Tapi sebagai jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan apakah alutsista, apakah food estate, bahkan ngebor air itu loh yang bukan tugasnya Kemenhan. Nah, saya pikir itu publik itu harus tahu, tidak harus ditutup-tutupi gitu. Cuma kalau menyangkut aib personal ya pasti Pak Anies nggak akan bertanya soal aib personal. Ini yang ada kaitannya dengan rasa keadilan, kaitannya dengan etika, kaitannya dengan kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak, termasuk TNI, perumahan TNI, Polri, dan pejabat ASN. Ini yang
mestinya dijawab dengan kebijakan. Baik. Kalau memang hari ini, saya ulangi lagi, kalau memang hari ini kebijakan dirasa tidak memuaskan, akui saja. Nanti Baik. kalau terpilih presiden, saya akan memperbaiki begini. Jadi tahu arahnya. Baik. Tidak berlindung di kelemahannya, kemudian berlindung di apa ya kira-kira ya perasaan yang baper lah menurut saya. Ini calon pemimpin negara, ini calon presiden, bukan ketua RT menurut saya gitu. Ini punya dimensinya banyak dan luas yang harus diterima secara baik, apapun kritik, apapun masukan gitu. Jadi tidak perlu emosional menghadapi semua itu, karena pemimpin tertinggi itu nggak boleh emosional. Baik, Pak Jazilul sudah hadir juga di sini bersama dengan kita Pak Dave Laksono ya dari Jubir selamat TKN. malam. Selamat malam Pak Dave. Malam. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Oke, apa tanggapan Pak Dave terkait apa yang disampaikan tadi? Saya summary sedikit bahwa tadi dikatakan Pak Jazilul bahwa ya kemarin itu bukan serangan personal, tapi itu memang debat yang baik dan harus terbuka, buka-bukaan data, dan kemudian harus ada perubahan di situ. Itu yang disasar oleh Mas Anies pada saat debat. Tanggapan Anda? Ya gini, kalau masalah data, khususnya data pertahanan, memang ada yang bisa disampaikan, dan yang bisa disampaikan itu pasti sudah tertera jelas di semua media, baik di website ataupun di baik. Mohon maaf media. Pak Dev, mohon maaf. Ini tadi konteksnya kita lagi bicara soal yang ini Pak Dev, ketika Pak Mas Anies menanyakan mengenai menyambungkan, ini tanah Anda banyak sekali 320.000, tapi kemudian tentara masih banyak yang belum punya rumah begitu. Nah itu dianggapnya personal attack gitu kepada Pak Prabowo. Iya, ya kalau mengenai itu kan adalah yang disampaikan Pak Anies bilang 340 hektar, terus dikoreksi menjadi 340.000, lalu kan Pak Prabowo sudah bilang bahwa itu 500.000, tapi itu kan adalah tanah pribadi, bukan tanah pribadi, bahkan sudah korporasinya yang dimana Pak Prabowo berada, dan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun, bukan baru sekarang. Nah lalu kalau masalah perumahan prajurit ini kan terus kita kembangkan. Di Angkatan Darat ada TWP, lalu di matra-matra lain juga ada program-program perumahan prajurit. Ya, itu yang ada subsidi dari pemerintah dan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, tapi kalau masalah etika di dalam perdebatan, ya itu kan sudah disepakati dan itu kita kembalikan kepada aturan yang sudah kita miliki untuk kita berpegang teguh kepada aturan-aturan untuk dalam berdebat sesuai dengan adat istiadat kita. Jadi masalah kebijakan Kemhan ataupun juga performanya, ya itu bisa dikritik, bisa dibahas. Tapi kalau secara pribadi, ya itu beda ranah, bukan forum debat presiden untuk membahas hal tersebut. Jadi yang kemarin itu, apakah dua capres lain itu menyerang personal capres Anda dalam debat? Ya kalau kami melihatnya seperti begitu. Jadi keluar dari konteksnya, keluar dari substansi debat materi yang sebenarnya harus difokuskan, yaitu membahas mengenai langkah-langkah ataupun program-program Pak Prabowo khususnya di bidang pertahanan untuk sekarang ataupun juga nantinya ketika beliau sudah terpilih menjadi presiden. Baik, saya ke Bung Roni Talapesi. Bung Roni, bagaimana Anda melihat? Apakah memang seperti yang disampaikan tadi ini menyerang personal begitu? Ya, yang perlu kita ketahui ini adalah forum debat ini kan dimaksudkan untuk menguji visi misi calon presiden ya. Rakyat perlu mengetahui lebih detail bagaimana bangsa ini mau dibawa gitu kan. Tentu dalam dinamika berdebat ini menurut kami ya itu hal yang biasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang ditanyakan soal data ya oleh kami Pak Ganjar ini juga menurut kami masih dalam batas wajar ya. Karena kami mau mendapatkan argumentasi yang kuat dari Pak Prabowo. Nah, ini yang mau kita luruskan juga ya. Tidak ada tendensi untuk membuli.
Karena apa? Berapa kali Pak Prabowo menyampaikan bahwa Pak Prabowo menyetujui gagasan dari Pak Ganjar kan, sampai kalau kita ingat beliau bilang saya sangat setuju dengan Pak Ganjar ya, itu yang disampaikan. Nah, dan yang ketiga yang perlu kita sampaikan bahwa kita perlu mengajak untuk semua lini ya, semua anak bangsa bahwa semakin dewasa dalam berdemokrasi ya. Dan dalam debat capres ini adalah ruang di mana kita memberikan pendidikan politik kepada seluruh anak bangsa ya. Dan kita setuju bahwa tidak boleh ada caci mencaci ya, karena walaupun di dalam debat atau setelah pasca debat kalau ada caci mencaci kan tidak baik juga, ini tidak memberikan contoh buat masyarakat ya. Dan juga yang paling penting ini Bung David ya, jangan baper. Ini yang paling penting, jangan baper kemudian terus mendramatisir bahwa apa namanya seperti mencoba untuk playing victim ya, dramaturgi ya menurut saya ya, karena ini kan terkait dengan adu ide gagasan kan. Jadi kalau seandainya ketika ditanyakan ke Pak Prabowo bagaimana tentang anggaran Kementerian Pertahanan, ya ini kan rakyat berhak mengetahui karena ini kan pajak dari rakyat ya. Jadi rakyat juga pun harus tahu kan bagaimana pengelolaan anggaran pertahanan kan, yang juga pun yang ditanya oleh Pak Ganjar tentang MEAF ya, minimum essential force kan, itu kan dipertanyakan kenapa tidak tercapai target kan. Kemudian kalau ditanyakan mengenai bagaimana dengan pesawat bekas gitu kan, alutsista yang bekas gitu, itu juga pun harusnya Pak Prabowo bisa menjelaskan, tapi sayang sekali kemarin kami tidak mendapatkan jawaban yang clear dari Pak Prabowo gitu. Dan terkait dengan hal-hal seperti ini kan, ini juga pun sorotannya bukan hanya di dalam negeri saja. Kalau saya riset ya, seperti dari media dari luar, Reuters ya menyampaikan bahwa pembelian Mirage 2000/5 itu dinilai itu sudah terlalu tua dan anggarannya pun fantastis. Itu disampaikan juga oleh dari pengamat militer yang ada di luar ya. Dan ini kan yang sebenarnya hal-hal seperti ini pun harus dijelaskan juga terkait dengan food estate kan. Dan dari kami melihat bahwa ini capaian yang harusnya bisa dijelaskan oleh Pak Prabowo ya. Dan saya juga menilai bahwa kinerja Pak Prabowo dilakukan di Kementerian Pertahanan kan. Jadi kalau mau memimpin skala nasional juga pun dipertanyakan kan karena untuk di Kementerian Pertahanan saja ini cenderung kontroversi dan juga pun programnya tidak bisa dijelaskan secara baik ke masyarakat. Seperti itu. Baik Bung Roni. Saya ke Prof. Ikrar. Prof, menurut Anda apa yang disampaikan Pak Anies itu menyerang secara personalkah? Kalau menurut saya sih enggak ya. Dan kita tahu yang namanya debat calon presiden ataupun calon perdana menteri ya, itu kan memang sesuatu yang sangat dinamis dan itu langsung menohok gitu pertanyaannya. Dan kita juga tahu ya, kalau misalnya calon perdana menteri Australia itu biasanya yang akan melakukan suatu pertanyaan kepada dua calon itu adalah seorang wartawan senior ya. Itu yang memiliki pengalaman dan juga pengetahuannya cukup luas, makanya pertanyaannya tentunya akan sangat sangat keras gitu kan. Dan memang di luar negeri pun juga ada aturan mengenai bahwa jangan menyerang personal ya, karena itu adalah persoalan pribadi ya. Tapi kemarin kalau menurut saya baik Anies maupun Ganjar itu tidak ada serangan-serangan yang bersifat pribadi ya, karena memang itu masih terkait dengan persoalan performance seorang Menteri Pertahanan ya, dan kemudian juga bagaimana situasi misalnya sandang pangan papan yang ada di prajurit pada tingkatan bawah ya, khususnya Tantama dan Bintara ya. Kalau pada tingkatan perwira sampai perwira tinggi memang cukup memadai ya. Dan kemudian yang kita lihat juga ya, saya
harus berterus terang sekali ya, itu adalah bahwa Pak Prabowo kelihatannya dalam keadaan yang sangat lelah. Satu. Kedua, beliau juga tidak di backup ya data baik oleh kementeriannya sendiri maupun oleh para pembantunya di TKN ya. Kenapa demikian? Buktinya beliau benar-benar kedodoran di dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari paslon nomor 1 dan 2. Dia cuma bisa mengatakan bahwa itu datanya semuanya salah, semuanya keliru. Tapi ketika ditanya mana data yang benar ya, atau misalnya ketika Mas Ganjar bertanya, inilah data yang saya miliki dari misalnya Kementerian Menko Polhukam ya, dan kemudian juga data dari luar negeri ya. Kalau misalnya Pak Prabowo punya asisten yang bisa menyanggah data ini, silakan berdiri di sini, berdiri di samping Pak Prabowo untuk memberikan data-data yang lebih tepat ya. Tapi ternyata juga tidak terjadi. Dan kemudian satu hal juga yang harus saya kemukakan di sini, ini Pak Prabowo itu selalu mengumpulkan seakan-akan seperti pada debat pertama dan juga debat yang ketiga ini, seakan-akan beliau adalah sasaran tembak ya dari kedua paslon yang lain. Kenapa demikian? Bahwa kok saya yang diserang begini-begini. Padahal Anda tahu beliau sebagai Menteri Pertahanan harusnya mampu menjawab semua pertanyaan dengan santai dan kemudian dengan data yang boleh dikatakan sahih ya. Tapi ini ternyata tidak dilakukan, malah kemudian beliau misalnya mengkritik Anies Baswedan ya, karena saya melihat bahwa memang antara paslon nomor 1 dengan paslon nomor 2 ini memang terjadi persoalan pribadi di antara keduanya ya. Makanya setiap misalnya Anies membuat atau menyampaikan pertanyaan, itu seakan-akan itu menyerang pribadi paslon nomor 2 ya. Dan kayaknya itu masih terkait dengan persoalan Pilkada DKI 2017 yang lalu, di mana Prabowo dan Gerindra itu adalah menyumbang terbesar ya bagi keberhasilan Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu ya. Dan makanya jangan heran kalau kemudian pernyataan-pernyataan Prabowo di dalam partainya itu masih terus mengungkap-ungkit ya, seakan-akan Anies itu tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih dan sebagainya dan sebagainya. Padahal menurut saya ini harus dipisahkan dengan debat calon presiden ini begitu. Baik, saya kasih waktu jawab buat Pak Dev. Silakan Pak Dev. Ya gini, tentu semua memiliki pandangannya. Terima kasih Prof. Ikrar atas masukannya. Ini bisa menjadi bahan untuk kita mempersiapkan dan memperbaiki ataupun melengkapi kekurangannya yang seperti terlihat lah. Nah, akan tetapi kita yakini dan kita percaya bahwa yang terjadi kemarin itu ya itu kalau menurut penilaian saya pribadi itu ada sedikit penyerangan secara bersama-sama ya, bukan ya, memang mungkin dari pandangan orang lain itu sepertinya itu bukan dibuat penyerangan bersama, tapi kalau saya secara pribadi melihat bahwa sepertinya sedang dikeroyok dan kita tentu akan lebih mempersiapkan ke depannya agar hal tersebut jangan sampai terulang dan tentu akan mempersiapkan bahan-bahan untuk lebih mantap di bawahnya agar masyarakat bisa lebih memahami dan mengerti apa yang sudah Pak Prabowo sudah berbuat selama ini untuk masyarakat dan khususnya juga untuk para prajurit TNI yang bertugas di wilayah-wilayah terluar dan yang menjaga di wilayah-wilayah perbatasan. Baik, Pak Jazilul, ini apakah memang ada menyerang gitu ke pihak Pak Prabowo yang disampaikan tadi? Ya, dan saya juga Mas Roni tentunya. Saya bersyukur Pak Dev tadi sudah menyampaikan bahwa memang di debat kemarin posisi Pak Prabowo memang kurang siap seperti dibilang oleh Pak Prof. Ikrar Nussabakti. Besok akan diperbaiki lagi gitu. Jadi saya pikir masih ada kesempatan memang. Namun saya berharap pola debat yang betul-betul mengedukasi, saling mengkritik itu tetap dilakukan ke depan. Oleh sebab itu saya menghargai lah, dan memang publik yang paling pantas untuk menilai menurut saya.
Dan memang yang kemarin terjadi, mudah-mudahan di debat keempat dan kelima itu lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Jadi kita persiapkan serangan-serangan yang lebih seru nanti. Baik sebelum kita lanjutkan pembelaan yang lebih seru lagi. Baik, kita simak dulu informasi berikut ini ya. Capres nomor urut 2 ini kembali viral lagi di media sosial karena pernyataannya depan masa pendukungnya di Pekanbaru Riau. Dalam video yang beredar, Prabowo menyinggung Anies Baswedan yang menanyakan soal kepemilikan tanahnya. Punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pinter atau dia ngerti nggak ada HGU. Ya, saya kembali lagi ke Pak Jazilul. Gimana jawaban Anda nih? Pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh Pak Presiden Jokowi ketika 2019. debat di 2019 gitu. Kalau mau mengatakan siapa yang cerdas atau goblok, tanya saja ke Pak Jokowi. Karena Pak Anies kan cuma mengulang saja. Angka 340.000 itu persis seperti angka yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepemilikan di Kalimantan Timur dan di Aceh Tengah. Saya pikir Pak Prabowo emosional saja. Kalau memang punya ya diakui saja. Toh itu semuanya barang halal. Saya malah jadi khawatir gitu. Kalau membela nanti orang menganggap bahwa hak yang diambil apakah HGU, hak itu diambil dengan cara yang tidak lazim gitu. Lebih baik kan diakui saja, dan ini memang untuk kepentingan rakyat. Ada sumbangan untuk pajak, sumbangan untuk ekonomi Indonesia. Saya pikir rakyat akan bisa memahami daripada mempertanyakan ini goblok apa cerdas. Itu kan artinya emosi. Orang masih bertanya seperti itu, goblok apa pinter, justru akan bertanya ulang tuh. Karena itu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Jokowi juga gitu. Jadi Pak Prabowo menyerang Pak Jokowi kalau seperti itu, bukan Pak Anies. Pak Anies kan cuma mengulang saja. Baik Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan dialog kita. Ya tentunya mengenai apa yang tadi disampaikan Pak Jazilul juga. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami pemirsa. Kami akan kembali usai jeda berikut. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sido Prime. Kita masih berdialog dengan Pak Jazilul Fawait sebagai asisten pelatih Timnas Amin. Kemudian juga dengan Pak Dev Laksono, tim kampanye TKN atau jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Roni Talapesi, Deputi Politik 50 TPN Ganjar Mahfud, serta analis politik Ikrar Nusa Bakti. Saya ke Mas Roni. Mas Roni, apa tanggapan Anda mengenai ya ramai-ramai di media sosial ini yang tadi Pak Prabowo mungkin juga sampaikan? Jadi selama ini kan dicitrakan bahwa Pak Prabowo ini dengan figur yang santuy, tidak emosional, joget-joget. Tetapi ini terbantahkan dengan beberapa kejadian terakhir ya. Dan kan setelah debat kemudian sempat viral juga bahwa ini seolah-olah membuli Pak Prabowo, sehingga pendukungnya juga pun menyampaikan ya keprihatinan. Tetapi ini bertolak belakang karena hari ini kami mendengar ya Pak Prabowo itu mengeluarkan kata-kata yang menurut kami tidak pantas. Mengeluarkan kata-kata yang diperlihatkan kepada publik politik yang tidak beradab menurut kami. Karena sekali lagi sisi yang selama ini diperlihatkan kesantunan, kemudian gemoy, itu akhirnya runtuh dengan sendirinya, luntur karena akhirnya kelihatan sifat aslinya kan. Dan disinilah yang sebenarnya bahwa perlu sekali dalam proses pemilu ini kita perlu membangun peradaban politik di Indonesia. Kita perlu memberikan edukasi yang baik, memberikan ide gagasan tentang apa yang akan dilaksanakan, karena ini tergantung dengan jutaan nasib anak bangsa Indonesia. Dan kalau kemarin debat ditanyakan mengenai anggaran, kemudian tidak bisa dijawab, kemudian ditanya tentang food estate, kemudian jadi emosi. Nah ini akhirnya publik
menjadi ragu apakah seorang yang dalam hal ini selama ini memimpin Kementerian Pertahanan layak tidak untuk memimpin untuk di tingkatan nasional. Nah, kalau dari kami Pak Ganjar Pak Mahfud kan sudah jelas bahwa dalam sisi pertahanan kami sudah sampaikan ya bahwa kita juga tidak hanya berbicara soal tentang impor saja, kita akan juga memperkuat ekspor juga dalam negeri gitu loh. Persenjataan dari dalam negeri, kita produksi di dalam negeri. Kemudian bicara soal tentang geopolitik, kita sudah jelas dengan bebas aktif, kita tegas juga terkait dengan sikap kita mendukung kemerdekaan Palestina. Nah itu kan sebenarnya gagasan-gagasan yang mau didengar oleh rakyat Indonesia untuk seorang calon pemimpin. Bukan yang nanti tiba-tiba, mohon maaf, tidak mau salaman, kemudian menyampaikan bahwa saya diserang secara personal. Ini menurut saya tidak seperti itu ya. Dan ini harusnya ke depan memang tadi disarankan juga ya sama Prof bahwa ya harus mungkin mempersiapkan bahan dengan lebih baik lagi sehingga Pak Prabowo siap untuk berdebat. Baik, sebelum saya ke Prof Ikrar, tapi saya ingin dengar dulu tanggapan dari Pak Dev mengenai hal ini. Gimana Pak Dev? Ya gini, mungkin kita mesti agak sedikit merubah pandangannya dulu ya. Jadi ini pandangan Pak Prabowo yang dia telah bekerja dan berkorbankan segala macam hal untuk bangsa dan negara, termasuk harta pribadi miliknya dia, hasil kerjanya dia, lalu tiba-tiba dipertanyakan, diserang secara pribadi akan hal-hal yang sebenarnya keluar dari konteks pembahasan debat itu sendiri. Nah itu yang makanya membuat menjadi ngambil posisi defensif bukannya posisi ofensif pada debat kemarin itu. Ini tentu bisa menjadi masukan juga buat kita untuk lebih mengejas strateginya ke depan. Karena yang ditampilkan yang politik santuy, politik lalu juga gaya gemoy. Nah itu kan bukan dibuat-buat untuk secara sementara. Itu memang adalah karakteristiknya beliau pribadi. Nah kan tetapi ketika hal-hal yang dia sudah kerjakan, yang beliau sudah korbankan, justru dijadi bahan olok-olokan oleh lawan debatnya. Ini yang membuat mindsetnya itu berubah sehingga harus bersifat defensif dan juga memunculkan kekecewaan terhadap paslon lawannya beliau begitu. Baik, untuk konfirmasi aja Pak Dev. Yang kita lihat. Ya, untuk klarifikasi aja, yang disampaikan tadi Pak Dev adalah apa yang beliau korbankan. Itu maksudnya apa saja yang beliau korbankan sejauh ini? Maksudnya ya dengan beliau sudah bekerja, beliau sudah memberikan untuk baik kesejahteraan prajurit, untuk juga untuk masyarakat sekeliling tempat beliau berada di wilayah Hambalang, ataupun juga di wilayah yang dia kembangkan untuk IKN dan juga untuk food estate. Nah itu semua kan adalah hal-hal yang sudah dia berikan, tapi justru dibalik dan diserang oleh paslon lain. Artinya baik itu untuk food estate, lahan itu dan juga IKN itu memang ada kontribusi dari Pak Prabowo begitu maksudnya? Iya. Baik, saya kembali ke Prof Ikrar. Prof, bagaimana nih tanggapan Anda mengenai ini ramai-ramai di sini ini? Jadi ya sekali lagi saya ingin mengatakan ya, itu teman-teman di TKN itu ya memang harus serius untuk kemudian mempersiapkan Prabowo Subianto. Kenapa demikian? Karena dia kelihatannya secara mental masih merasa dirinya paling jago, ya, paling tahu soal kemiliteran, ya. Dan kemudian makanya mungkin, ya lagi-lagi mungkin dia tidak mau menerima masukan-masukan dari timnya. Saya beri contoh misalnya ya, bagaimana dia selalu menyalahkan misalnya menteri yang lain ya, misalnya kayak menteri keuangan disalahin, kemudian juga menteri yang lain juga dalam kaitannya dengan pembebasan tanah juga disalahin ya. Padahal kalau memang dia seorang menteri pertahanan yang cakap ya, dia harus mempersiapkan apa yang disebut dengan defense review-nya, dan kemudian apa yang mau dikembangkan, dan kemudian itu masuk akal atau tidak, dan butuh biaya berapa.
Dan kalau misalnya itu dilakukan secara bottom up dan kemudian anggarannya juga masuk akal, urgensinya juga masuk akal, senjata yang mau dibeli juga masuk akal, saya yakin yang namanya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu akan memberikan dukungan, termasuk juga dari Menteri Bappenas gitu kan. Nah, kalau dia kemudian cuma mengatakan bahwa ini sesuai dengan misalnya perencana umum pertahanan negara kita ya, dan kemudian tapi dari Menteri Pertahanan di situ mana yang proposal yang diajukan, masuk akal nggak rencananya, anggarannya masuk akal nggak, dan kalau nggak masuk akal, apalagi senjata yang mau dibeli itu bukan senjata baru dan boleh dikatakan menjelang besi rongsokan, ya tentu saja Kementerian Keuangan itu juga ragu-ragu untuk kemudian memberikan dana yang cukup untuk itu, apalagi itu akan dibeli dengan melalui hutang negara, jadi gitu ya. Dan kemudian kalau saya kemukakan yang lain juga ya, tadi saya katakan bahwa Pak Prabowo itu selalu merasa diserang, padahal bukan diserang, kayak debat yang pertama, setiap ada pertanyaan dari Anies ataupun Ganjar mengenai apa yang Anda akan lakukan ketika menjadi presiden, mengenai itu masih banyak orang hilang yang belum ditemukan dan sebagainya, seakan-akan itu menyerang pribadi, padahal itu kan mengenai kebijakan ya, termasuk juga, dan saya juga nggak begitu setuju dengan Bung Dev tadi mengatakan bahwa dua paslon ini melakukan penyerangan. Kenapa saya nggak setuju? Buktinya Pak Prabowo itu berapa kali menyatakan saya setuju dengan pandangan Mas Ganjar kan? Dan kelihatannya buku yang dipakai Mas Ganjar dengan buku yang saya pakai sama, itu untuk membedakan Ganjar dengan Anies misalnya kan, dan itu menunjukkan betapa dia juga ada kesepakatan dengan pandangan paslon nomor 3 gitu kan. Kalau dengan paslon nomor 1 tampaknya lagi-lagi itu memang ada persoalan pribadi di antara keduanya, makanya setiap paslon nomor 1 menyanggah atau melakukan suatu penanyaan itu kemudian langsung dibabat habis. Walaupun saya juga harus mengatakan ini buat Bung Zazuli ya, itu paslon nomor 1 juga mesti jaga-jaga lah di dalam pernyataan-pernyataan. Saya beri contoh ketika Mas Ganjar bertanya pada dia, kira-kira penilaian Anda ini Pak Prabowo harus dinilai berapa kan? Itu dengan tegas langsung dikatakan 11. 11 itu maksudnya apa? 11 dari 100. Ya itu tentunya akan sangat menyakiti hati seorang Prabowo yang adalah Menteri Pertahanan. Masa dikasih nilai 11/100 ya dalam posisi dia sebagai seorang Menteri Pertahanan, tentu aja dia akan naik pitam ya. Tapi lagi-lagi harusnya Presiden juga jangan belain Pak Prabowo ya. Kenapa demikian? Kalau dia tahu bahwa Menteri Pertahanannya seperti ini, harusnya juga disentil daun kupingnya pada saat nanti sidang kabinet ya. Karena kan beliau selalu mengatakan pokoknya menteri yang tidak perform well itu akan saya sentil dan sebagainya. Tapi kenapa terhadap Pak Prabowo itu malah dibelain gitu kan? Ini menunjukkan bahwa dia ini sedang membela calon presiden yang memang sedang didukung dengan mati-matian begitu. Baik, saya ke Pak Jazil, gimana jawaban Anda? Ini Pak Anies tampaknya tadi dikatakan memberi angka 11 itu, waduh, jauh sekali katanya. Ya tentu saran dari Prof. Ikrar akan kami dengarkan. Tapi kan memang penilaian-penilaian itu kan lebih subjektif sebenarnya ya. Jadi ada kesan memang subjektivitas, ada kesan bahwa ini melecehkan begitu. Tapi memang dari debat kemarin memang tidak menunjukkan kinerja yang baik di Kementerian Pertahanan itu. Udah banyak Apalagi tanah yang dikorbankan tuh katanya tadi oleh Pak Dev bilang. Kenapa? Sudah banyak tanah yang dikorbankan juga untuk kesejahteraan rakyat begitu. Tadi Pak Dev bilang. Ya. Itu apa nggak terhitung? Itu yang tidak disampaikan Pak Prabowo. Mestinya disampaikan pada forum kemarin kan lebih clear. Tetapi kemudian yang ditangkap seakan-akan ini serangan personal. Setahu saya dari debat kemarin, Pak Anies kan sebenarnya tidak menggebu-gebu emosi, enggak. Ini pertanyaan yang rasional.
Dan pertanyaan yang rasional itu mestinya dijawab secara rasional berdasarkan data. Jangan dijawab dengan kata orang Jawa menteng kelek begini itu. Kleru, kan nggak bisa begitu kan? Kan nggak bisa begitu. Ini kan di depan publik gitu. Dan memang apa yang disampaikan Prof. Ikrar tadi mungkin ada benarnya. Selalu ingin merasa benar. Selalu merasa paling pintar, selalu merasa bahwa saya kan menteri, kira-kira begitu. Tapi kan di depan publik dengan pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dijawab secara by data, by kinerja, dengan indikator-indikator, mestinya itu punya. Ternyata ya nggak punya juga data itu. Gitu. Nah kalau Pak Anies memberikan penilaian 11 dari per 100, mungkin karena nggak melihat data di situ. Baik. Jadi bukan soal ini, itu juga sesuatu yang mungkin bisa dikupas secara rasional juga kalau dilihat dari sisi debat gitu. Nah oleh sebab itu, tapi apapun Pak Anies sebagai pasangan sebagai calon presiden tetap ingin semua debat itu berlangsung dengan cara yang rasional dan objektif. Dan kita apalagi ini soal internasional, Pak Anies juga mengajak Indonesia jangan jadi penonton. Pak Anies juga merujuk pada dasar sila Bandung soal bagaimana Bung Karno dulu memainkan peran diplomasi di dunia. Jadi saya pikir itu yang menurut saya perlu digarisbawahi tebal gitu, daripada soal serangan-serangan yang dianggap serangan pribadi padahal bukan gitu. Kenapa itu kemudian bisa menjadi pembicaraan publik yang luas? Karena presiden juga ikut-ikut membantu. Baik, Pak Jazilul. Ikut membela gitu. Ya, Pak Jazilul. Baik, ngomong-ngomong soal pribadi nih, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dituding menghina calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat Pilpres. Nah, kita akan saksikan, lihat dulu informasinya. Anies dituduh menghina Prabowo dan menyebar fitnah terkait kepemilikan 340.000 hektar lahan. Kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu. Anies dituduh melempar pertanyaan yang menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Anies juga dinilai menyerang Prabowo selaku pribadi terkait kepemilikan 340 hektar lahan. Sementara berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan Prabowo, ia hanya mempunyai tanah seluas 8,1 hektar. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon tenang dulu hadirin. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Pelapor menjerat Anies dengan pelanggaran Undang-Undang Pemilu karena dituding menghina calon presiden lain dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan kajian awal terhadap laporan yang diterima. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Baik, Bapak-Bapak, kita sudah berada di penghujung acara pada malam hari ini. Saya kasih kesempatan kepada Bung Roni untuk menanggapi pelaporan ini sekaligus closing statement. Silakan Bung Roni. Ya, Bung Roni boleh di-unmute, itu masih mute ya. Halo Bung Roni. Maksud saya, ya, Bung David, maksud saya tidak usahlah sampai dilaporkan gitu loh. Ini kan sekarang masyarakat lagi melihat bagaimana terjadi kemunduran demokrasi ya. Kalau dari kita kan kita juga sudah dilaporkan Mas Aiman, terus Mas Butet juga sudah dilaporkan. Nah ini yang sebenarnya saat ini bahwa situasi ini sangat mengkhawatirkan ya. Bahwa kalau seandainya instrumen kekuasaan dipakai untuk menekan tim pemenangan, kemudian dari pendukung, nah, hal-hal seperti ini kan kita lihat ini sangat tidak baik ya. Kalau seandainya pun sekarang
Kalau dari tim ses saja sudah dilaporkan, sekarang calon presiden yang dilaporkan gitu loh. Dan ini kan tidak baik, maksud saya kalau seandainya tidak bisa siap berdebat ya menurut saya ya jangan datang ke debat gitu loh. Mendingan ya gagasannya tidak usah disampaikan kan. Tapi kalau seandainya berdebat, adu gagasan, menyampaikan ide, kemudian ditanyakan pertanggungjawabannya karena yang bersangkutan memang pada saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ya disampaikan saja gitu loh. Ketika tidak bisa menyampaikan, kemudian harus dilaporkan kepada instrumen penegak hukum, menurut saya itu kami tidak setuju. Baik, terima kasih Bung Roni. Saya langsung ke Pak Dev Laksono, silakan. Ya, gini, ini adalah beberapa hal yang masukan yang baik, tapi kita yakin bahwa semua ini akan berujung dengan indah dan hasil pemilu akan berlangsung dengan damai. Dinamika yang terjadi ini adalah bagian dari proses kemajuan demokrasi Indonesia, di mana sekarang semuanya orang bebas menyatakan pandangan dan pikirannya masing-masing. Kami yakin bahwa pemilu ini akan berlangsung dengan damai dan juga akan dimenangi satu putaran. Baik, terima kasih Pak Dev. Saya ke Prof. Ikrar, silakan tanggapan mengenai hal tadi, lalu kemudian closing statement-nya, silakan Pak Prof. Ya, sebetulnya kalau yang memberikan contoh yang terburuk adalah Presiden Jokowi sendiri ya. Bagaimana dia tahu bahwa anaknya yang dia katakan itu belum masuk di dalam persyaratan untuk menjadi calon wakil presiden, kenapa akhirnya kemudian didorong-dorong ya, dan kemudian didoakan dan sebagainya. Itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan berkali-kali dari Anies Baswedan mengenai etika dan juga moral dari seorang elit politik ya. Dan kemudian yang lain juga ya, ini Bung Dev itu harus kasih tahu juga tuh di tim di bawahnya ya. Jangan kemudian dikit-dikit lapor, itu kan malah menjelekkan nama Prabowo Subianto sendiri ya. Itu kok baper banget gitu kan. Masa baru calon presiden dikritik seperti itu langsung lapor pada Bawaslu. Padahal Bawaslu juga kalau saya kritik, kenapa kemarin waktu ada laporan mengenai Gibran bagi-bagi susu, kok keputusannya malah tergantung kepada pejabat gubernur DKI untuk memberikan hukuman. Padahal itu kan nothing to do dengan persoalan pejabat gubernur DKI, tapi malah harusnya Bawaslu memberikan sanksi dalam bentuk yang serendah apapun. Jangan kemudian menyerahkan kepada orang lain. Itu contoh-contoh saja lah begitu. Baik, terima kasih. Terakhir silakan Pak Jazilul untuk tanggapan mengenai dilaporkan lalu kemudian closing statement-nya juga. Ya, tentu kami akan menghormati proses hukum seandainya dilaporkan, dan saya percaya dan yakin Bawaslu menjadi lembaga yang objektif dan independen untuk memproses semua laporan. Ikhtiar kami semua relawan Amin ini penting, ini biar ditangani nanti. Ikhtiar kami semuanya mendorong agar Anies dan Gus Muhaimin menang di Pilpres ini dan melakukan perubahan Indonesia yang adil untuk semuanya. Kalau soal laporan-laporan seperti itu, ya tentu akan kami hadapi. Lebih dari itu, kami akan membuktikan bahwa apapun halangan, apapun rintangan, mulai dari debat dan apapun, pasangan Amin akan terus menunjukkan dan membuktikan bahwa kamilah yang terbaik, kamilah yang akan melakukan perubahan. Baik, terima kasih Pak Jazilul sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Prof. Ikrar, terima kasih Bung Roni, dan terima kasih juga Pak Dev Laksono. Dan kita akan sambut debat yang lebih seru lagi nanti di kemudian hari, di tanggal 21 ya tentunya. Sampai jumpa juga di sana. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu.